Ardi adalah seorang pemuda sederhana berusia 27 tahun yang bekerja sebagai kurir di sebuah perusahaan ekspedisi kecil di Jakarta. Setiap hari, ia berkeliling dengan motor tuanya mengantar paket ke berbagai penjuru kota. Hidupnya berat, tapi ia tidak pernah mengeluh. Semua yang ia lakukan hanya untuk satu tujuan, mengumpulkan uang demi mengobati ibunya yang sedang terbaring lemah karena gagal ginjal stadium lanjut. Hari itu, panas begitu menyengat. Keringat membasahi kaos lusuh yang ia kenakan. Ia memandangi kertas resi terakhir di tangannya, sebuah paket kecil berbungkus rapi. Tertulis alamat rumah mewah di kawasan Bintaro. Ia melajukan motornya pelan. Sesekali melirik foto ibunya yang ditempel di dompet plastik usang di stangnya. Sesampainya di lokasi, ia terpaku sesaat melihat rumah besar yang berdiri megah. Tak sesuai dengan rumah-rumah yang biasa ia datangi. Tangannya sedikit gemetar saat menekan bel. Beberapa detik kemudian, pintu dibuka. Di hadapannya berdiri seorang wanita muda. Wajahnya cantik tapi jelas terlihat lelah dan sembab. Mata bengkaknya seolah baru selesai menangis. Perutnya yang membesar menunjukkan bahwa ia sedang hamil besar. "Maaf, ini paket untuk Ibu Rani, ya?" tanya Ardi pelan. Wanita itu mengangguk lemah dan mengambil paketnya. Tapi saat tangan mereka bersentuhan, Rani menatap Ardi dengan pandangan kosong. Lalu tiba-tiba air matanya menetes lagi. Sorry. "Saya nggak bermaksud," ucap Ardi kikuk. Wanita itu menahan napas sejenak, lalu berkata pelan, "Mau masuk sebentar?" "Cuma sebentar aja, Saya cuma butuh seseorang buat dengar." Ardi bingung. Ia menatap jam tangannya. Jadwal sudah selesai. Ibu juga belum dijenguk. Tapi ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang membuat langkahnya tak bisa mundur. Hari itu, Ardi tak tahu bahwa satu ketukan pintu telah membawanya ke awal dari takdir yang tak pernah ia bayangkan. Langkah kaki Ardi terdengar canggung saat ia masuk ke dalam rumah megah itu. Lantai marmer putih mengilap. Ruang tamu dipenuhi furnitur mahal tapi semuanya terasa dingin dan sunyi. Seperti tidak ada jiwa di dalam rumah itu. Wanita itu yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Rani menyilahkan Ardi duduk. Ia lalu berjalan perlahan ke dapur, membuatkan segelas air putih, lalu duduk di seberang Ardi dengan tubuh lunglai. Keheningan sempat menggantung sebelum akhirnya Rani membuka suara. "Aku ditinggal, Mas," katanya pelan, suaranya bergetar. "Tunangan aku pergi, kabur. Setelah tahu aku hamil 7 bulan, Ardi terdiam. Ia bingung harus menjawab apa. Ia hanyalah kurir, bukan seseorang yang terbiasa mendengar curhatan perempuan menangis. Tapi hatinya ikut mencelos saat melihat Rani mengelus perutnya dengan pandangan sendu. "Padahal kami udah rencana nikah. Keluarga aku percaya banget sama dia. Tapi ternyata dia pengecut. Waktu aku bilang aku hamil, dia tiba-tiba menghilang. Sekarang keluargaku malu, semua nyalahin aku. Aku disuruh cari jalan sendiri." Air mata Rani mengalir deras. Ia menyeka wajahnya sambil berkata, "Aku bahkan udah nggak tahu harus gimana. Aku sendirian, Mas." Ardi menunduk. Ia tahu betul rasanya terjebak dalam keadaan tak berdaya. Sejak ayahnya meninggal, hidupnya terus dihantam badai. Ibunya sakit parah, butuh biaya cuci darah rutin. Tapi pekerjaan kurir tak cukup untuk menutupi semua itu. Dalam hening, Rani memandang Ardi sejenak, pandangan yang tajam, seolah sedang menimbang sesuatu. "Mas," katanya lirih, "kalau aku, misalnya, nawarin sesuatu ke Mas, tapi tolong jangan salah paham. Aku cuma pengen selamatin anakku dan nama keluargaku." Ardi mengangkat wajah, perlahan menatap balik wanita yang belum 1 jam dikenalnya itu. "Apa maksudnya?" tanya Ardi ragu. Rani menghela napas panjang, lalu berkata pelan tapi tegas, "Aku akan kasih Mas uang. Uang yang Mas butuhin buat ibu Mas berobat. Tapi, tolong nikahi aku, Siri, biar orang-orang berhenti nyalahin aku. Cukup 1 tahun aja. Setelah itu, kalau Mas mau pergi, aku nggak akan halangi." Dunia seperti berhenti berputar sesaat. Ardi terpaku. Di hadapannya bukan hanya wanita yang sedang hamil dan hancur hatinya, tapi juga sebuah pilihan berat antara harga diri dan hidup ibunya yang makin hari makin rapuh. Suasana di ruang tamu mendadak sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar pelan. Ardi menunduk, mencoba mencerna ucapan Rani yang baru saja mengguncang dunianya. "Menikah, Siri?" gumamnya lirih, seolah memastikan ia tak salah dengar. Rani mengangguk pelan. "Aku nggak minta Mas tanggung jawab atas anak ini. Aku cuma butuh seseorang buat tutup aib ini dari keluarga besar. Kalau mereka tahu aku menikah, mereka akan berhenti mengusir aku, berhenti menyalahkan aku." Ardi menatap perempuan itu dengan sorot bingung. "Tapi kenapa aku? Aku cuma kurir, bukan siapa-siapa. Banyak laki-laki lain yang mungkin bisa Mas minta bantu." Rani tersenyum getir. "Justru itu,
Karena Mas bukan siapa-siapa, Mas nggak bakal nuntut, nggak bakal ambil keuntungan. Aku butuh orang yang cukup baik dan cukup putus asa untuk nerima tawaran ini. Kalimat terakhir itu menampar harga diri Ardi, tapi di saat bersamaan, kata putus asa memang sangat menggambarkan keadaannya. Setiap malam, ia duduk di lorong rumah sakit, menunggu kabar dokter tentang kondisi ibunya. Biaya cuci darah menumpuk, dan waktu terus berjalan. Rani meletakkan sebuah map coklat di atas meja. Di dalamnya, beberapa lembar uang tunai, salinan bukti rekening, dan dokumen rumah. Aku nggak akan tipu. Semua ini jadi milik Mas setelah akad selesai. Dan Mas boleh tinggal di rumah ini sampai semuanya selesai. Ardi menatap semua itu. Dalam benaknya, wajah ibunya terbayang. Wajah letih yang tetap tersenyum meski tubuhnya makin lemah. Ia tahu, ini bukan soal cinta. Ini soal menyelamatkan satu nyawa yang sangat berarti baginya. Kalau aku terima, kapan kita nikah? Tanya Ardi, suaranya nyaris berbisik. Besok, jawab Rani, semakin cepat, semakin baik. Ardi menarik napas panjang, seolah mencoba menarik kekuatan dari udara. Lalu ia mengangguk pelan. Baik, aku terima, aku akan nikahi kamu. Rani memejamkan mata, lalu menangis pelan bukan karena sedih, tapi karena beban yang perlahan mulai terangkat. Hari itu, dua orang asing memutuskan untuk berjalan bersama, bukan karena cinta, tapi karena keadaan, dan hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, mereka menikah secara sederhana, hanya di hadapan penghulu, dua saksi, dan beberapa staf pengurus KUA yang disewa mendadak. Tidak ada gaun putih, tidak ada senyum bahagia, hanya sepasang mata asing yang saling memandang dengan ragu dan terikat dalam akad yang dilafalkan pelan oleh Ardi. Ijab kabul, dan dunia berubah seketika. Setelah semua usai, Rani mengajak Ardi kembali ke rumah. Tidak ada pesta, tidak ada ucapan selamat, hanya keheningan yang menggantung seperti kabut tebal. Kamar yang sebelumnya milik tamu kini jadi kamar Ardi, terpisah dari kamar utama, tempat Rani tidur. Mereka tinggal satu atap sebagai suami istri, tapi bukan sebagai pasangan. Tak ada sentuhan, tak ada kata mesra. Hubungan mereka seperti kontrak kerja dingin dan penuh batas. Malam itu, Ardi duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit kamar sambil menggenggam ponselnya. Ia menatap foto ibunya yang tersenyum pucat di ranjang rumah sakit. Hatinya teriris. Aku udah lakuin ini demi ibu, Bu, bisiknya. Maafin Ardia. Sementara itu, di kamar sebelah, Rani menangis dalam diam. Ia tahu apa yang ia lakukan salah. Tapi ia juga tahu, dunia tidak selalu memberi pilihan yang mudah. Perutnya mulai terasa nyeri bayinya, menendang pelan seolah merasakan kegelisahan ibunya. Keesokan harinya, semua berjalan seperti rutinitas aneh. Rani menyiapkan makanan untuk Ardi, meski keduanya lebih banyak diam. Ardi tetap pergi bekerja sebagai kurir, dan setiap malam pulang tanpa suara. Tak ada yang mencoba membuka hati. Namun, saat malam-malam semakin panjang dan kesunyian semakin pekat, perlahan, keduanya mulai menyadari bahwa hidup seperti ini tidak bisa terus-menerus dipaksakan. Ada luka di masing-masing hati, dan mungkin, jika mereka mau jujur, di balik luka itu, ada rasa yang perlahan tumbuh, meski tak bernama. Sudah hampir 2 bulan sejak pernikahan itu terjadi. Rani dan Ardi masih hidup dalam suasana yang sama hening, kaku, dan penuh jarak. Tapi perlahan, ada perubahan kecil yang muncul, nyaris tak disadari keduanya. Ardi mulai sering membantu tanpa diminta, membawakan belanjaan, mengepel lantai saat Rani kesulitan bergerak, bahkan mengantar ke bidan untuk cek kehamilan. Bukan karena cinta, tapi karena tanggung jawab, atau mungkin rasa iba yang perlahan berubah bentuk. Rani pun tak lagi menjaga jarak terlalu kaku. Ia mulai menyapa Ardi saat pagi, menyuguhkan teh tanpa diminta, bahkan tersenyum meski hanya sekilas. Tapi keduanya masih terlalu takut untuk menyebut apa yang sebenarnya mulai tumbuh di hati mereka. Sampai malam itu tiba, Rani terbangun dengan tubuh gemetar, rasa nyeri melilit perutnya dengan hebat. Keringat membanjiri wajahnya, air ketuban pecah. Bayinya datang lebih cepat dari perkiraan. Ardi, teriaknya dengan panik. Ardi yang sedang tidur langsung bangkit dan berlari ke kamar. Rani, ia membelalakan mata melihat darah di lantai, dan tubuh Rani yang menggigil kesakitan. Ya Allah, Rani, kita ke rumah sakit sekarang. Dengan tergesa, Ardi memapah tubuh Rani ke mobil dan melaju secepat mungkin ke rumah sakit terdekat. Di dalam mobil, Rani mencengkram tangan Ardi dengan kuat. Matanya basah oleh rasa takut dan sakit yang luar biasa. Sakit, Ardi, aku takut, isaknya. Dan untuk pertama kalinya, Ardi menggenggam tangan itu dengan erat. Tenang, aku di sini. Aku nggak akan kemana-mana. Beberapa jam kemudian, setelah perjuangan panjang dan tangisan penuh nyeri,
Suara tangis bayi memecah udara. Seorang bayi laki-laki mungil lahir ke dunia. Ardi berdiri di dekat pintu ruang bersalin, terdiam dengan mata yang berkaca-kaca. Saat bidan menyerahkan bayi itu ke Rani, perempuan itu menatap anaknya dengan penuh haru. Namun yang membuat hatinya bergetar adalah saat Ardi mendekat dan berkata pelan, "Namain dia, Damar, ya, biar dia jadi cahaya buat hidup kita yang gelap." Rani menoleh. Pandangan mereka bertemu. Tak ada kata-kata, hanya tatapan yang mengandung segalanya lelah, luka, dan harapan. Dan di momen itulah, mereka bukan lagi hanya dua orang asing yang menikah karena terpaksa. Mereka kini adalah sepasang jiwa yang disatukan oleh satu nyawa kecil, yang menjadi cahaya baru dalam hidup mereka. 2 minggu telah berlalu sejak kelahiran Damar. Ardi kini mulai benar-benar terlibat dalam kehidupan bayi mungil itu. Setiap malam ia bangun lebih dulu saat Damar menangis. Ia menggantikan popok, menenangkan, bahkan mengayun Damar dengan pelan sambil bersenandung lirih. Rani hanya bisa tertegun menyaksikannya. Ardi tak pernah berkata banyak, tapi sikapnya menunjukkan kasih sayang yang perlahan tumbuh. Tak hanya untuk anak itu, tapi juga untuk dirinya. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Suatu siang, saat Ardi baru pulang kerja, ia melihat Rani duduk di teras rumah dengan wajah pucat. Tangannya gemetar, memegang selembar surat dan sebuah amplop besar berwarna coklat tua. "Ada apa?" tanya Ardi, cepat-cepat mendekat. "Dia kembali, Ardi." "Reza," ucap Rani dengan suara bergetar. "Mantan tunanganku. Dia kirim surat ini." Ardi membaca isi surat itu. Di dalamnya, Reza meminta bertemu. Ia tahu Rani sudah menikah, tapi ia mengaku masih mencintainya. Yang mengejutkan, ia juga mengklaim punya hak atas anak yang baru lahir itu. Dia bilang, "Dia akan tuntut aku kalau nggak mau temuin dia," ucap Rani dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ardi mengepal tangannya. "Dia yang ninggalin kamu. Sekarang sok mau rebut anak ini." Tapi Rani diam. Wajahnya bukan hanya menunjukkan ketakutan. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Malam harinya, Rani membuka mulut. "Sebenarnya, dulu, waktu aku hamil, aku tahu Reza selingkuh. Tapi aku tutupin dari semua orang, aku malu. Waktu aku kasih tahu dia soal kehamilan ini, dia justru nuduh aku sengaja hamilin diri sendiri biar dia tanggung jawab." Air mata Rani mengalir deras. "Bukan cuma dia pergi. Dia sempat ancam akan bongkar aib keluarga aku kalau aku macam-macam. Dan, sepertinya sekarang dia beneran balik buat itu." Ardi terdiam. Tapi kali ini, bukan karena takut. Hatinya sudah mulai tumbuh keberanian bukan karena ia suami sah Rani, tapi karena ia sudah menganggap Rani dan Damar sebagai keluarga. "Kita lawan dia," ujar Ardi pelan namun tegas. "Kamu nggak sendiri sekarang, ada aku. Dan Damar perlu kita berdua." Rani menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. Tak percaya akan kalimat yang baru saja didengarnya. Di luar sana, bayang-bayang masa lalu sedang mendekat. Tapi untuk pertama kalinya, Rani merasa ia tidak akan menghadapinya sendirian lagi. Seminggu kemudian, Reza benar-benar muncul. Ia datang dengan pakaian rapi dan senyum angkuh, seolah tidak pernah meninggalkan luka di hidup Rani. Tapi begitu matanya bertemu dengan Ardi, yang berdiri di samping istri dan bayinya, ekspresinya langsung berubah sinis. "Jadi ini, suami barumu?" tanya Reza sambil menyeringai. "Kurir paket, hebat juga kamu cari pelarian." Ardi menahan amarahnya. Ia tahu Reza mencoba memancing, tapi ia bukan laki-laki lemah. Ia berdiri tenang, membalas tatapan itu dengan dingin. "Kalau kamu kesini buat provokasi, pulang aja. Rani nggak butuh kamu lagi. Dan anak ini, bukan urusan kamu." Namun Reza hanya tertawa, lalu melemparkan dokumen ke meja. "Saya ajukan tes DNA, kalau terbukti itu anak saya punya hak penuh untuk menuntut hak asuh. Dan kalau kalian pikir bisa sembunyi, saya punya cukup uang buat bawa ini ke pengadilan." Rani menunduk, tubuhnya gemetar. Tapi sebelum ia bicara, Ardi maju satu langkah. "Kamu pikir semua bisa dibeli pakai uang? Ya, dulu kamu buang dia waktu dia butuh. Sekarang kamu balik bukan karena cinta, tapi karena ego." Reza mendekat dengan wajah tegang. "Kamu pikir siapa kamu bisa ngatur-ngatur saya? Saya suaminya, sah secara agama dan hukum. Dan saya bapaknya Damar bukan karena darah, tapi karena saya yang ada di sampingnya dari awal," ujar Ardi dengan suara rendah namun tegas. Reza melirik Rani. "Kamu yakin lebih pilih dia dari aku?" Rani yang dari tadi diam akhirnya mengangkat wajah. Matanya basah tapi sorotnya mantap. "Aku memang pernah bodoh mencintaimu. Tapi sekarang aku sadar, laki-laki sejati itu bukan yang punya uang, tapi yang punya hati. Dan itu bukan kamu." Untuk pertama kalinya, Reza kehilangan kata-kata. Ia melirik Rani dan Ardi secara bergantian, lalu pergi dengan kemarahan yang tak mampu disembunyikan.
Saat pintu tertutup, Rani langsung menangis di pelukan Ardi, bukan karena takut, tapi karena lega. Ia baru saja melepaskan bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya selama ini. Ardi mengecup kening Rani dan berbisik, "Aku nggak akan kemana-mana. Aku di sini bukan karena terpaksa lagi." Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Rani menggenggam tangan Ardi dengan erat, bukan karena takut, tapi karena cinta yang perlahan telah tumbuh dan berakar. Sejak Reza pergi, suasana rumah menjadi lebih hangat. Hubungan Ardi dan Rani tak lagi canggung seperti dulu. Meski tak pernah secara langsung menyatakan cinta, setiap tindakan mereka menyeratkan perasaan yang perlahan menguat. Ardi kini tak lagi tidur di kamar tamu, bukan karena dipaksa, tapi karena Rani sendiri yang menggenggam tangannya suatu malam. Berkata pelan, "Aku nggak bisa tidur sendiri, tetap di sini." Ya, mereka tidur bersebelahan, damar di tengah-tengah. Sebuah keluarga kecil yang tumbuh bukan dari cinta di awal, tapi dari pengorbanan dan kepercayaan. Namun badai belum selesai. Reza menggugat. Ia membawa permasalahan ke pengadilan. Bukan hanya soal hak asuh anak, tapi juga menuduh Rani melakukan pemalsuan pernikahan untuk menutupi skandal kehamilan di luar nikah. Nama baik keluarga Rani pun kembali tercoreng. Berita menyebar ke media. Foto-foto Rani dan Ardi menjadi konsumsi publik. Banyak yang menghina, mencibir, bahkan menyudutkan Ardi sebagai laki-laki matre yang menikahi perempuan kaya demi uang. Ardi terpukul. Ia memilih diam, tak membalas. Tapi di dalam hati, harga dirinya tergores. Ia kembali dihantui keraguan. Apakah keputusannya dulu benar? Sampai suatu malam, saat ia duduk sendirian di teras rumah, Rani datang menghampiri dan duduk di sampingnya. "Mereka bisa bilang apa aja," ucap Rani pelan. "Tapi aku tahu siapa kamu. Dulu kamu rela mengorbankan harga diri demi ibumu. Sekarang kamu berdiri membela aku dan Damar. Bahkan saat semua orang menjatuhkanmu." Ardi menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Kadang aku ngerasa, aku nggak pantas. Kamu perempuan kuat, cantik, anak orang terpandang. Aku cuma, cukup," potong Rani sambil menggenggam tangannya. "Kamu suamiku, bapak dari anakku, dan kamu satu-satunya laki-laki yang sanggup bertahan saat aku di titik terendah." Malam itu, Rani mencium tangan Ardi, sebuah tindakan sederhana yang membuat Ardi menangis dalam diam. Ia sadar cinta mereka bukan yang dimulai dengan indah, tapi cinta yang dipertaruhkan dalam perjuangan. Esoknya, saat sidang dimulai, Ardi berdiri tegak di depan hakim. Ia tak membawa gelar atau harta, ia hanya membawa satu hal, keberanian untuk mencintai dan mempertahankan keluarga yang ia bangun dari kehancuran. Hari sidang penentuan tiba. Ruang pengadilan dipenuhi tatapan tajam dari orang-orang yang ingin tahu bagaimana akhir kisah ini. Di satu sisi duduk Reza dengan jas mahal dan pengacara terkenal. Di sisi lain, Ardi dan Rani berdiri sederhana, namun tenang dan saling menggenggam tangan erat. Reza menyerang dari segala arah. Ia menunjukkan bukti bahwa pernikahan Rani dan Ardi terjadi secara mendadak. Bahkan memberi tuduhan bahwa Ardi hanya memanfaatkan keadaan demi uang. Ia menuduh pernikahan mereka sebagai akal-akalan demi menyelamatkan nama baik. Namun saat hakim mempersilahkan Ardi bicara, pria itu berdiri, suaranya pelan, tapi menggetarkan ruang sidang. "Saya memang bukan siapa-siapa, bukan orang kaya, bukan orang terkenal, tapi saya menikahi Rani karena saya lihat perempuan yang hancur, ditinggalkan saat mengandung anak yang tak pernah ia minta sendiri. Saya mungkin awalnya terpaksa, tapi hari ini saya berdiri di sini bukan karena itu." Ardi menoleh pada Rani, menatapnya penuh rasa. "Saya mencintainya. Saya mencintai anak kami, Damar, bukan karena darah, tapi karena sejak hari pertama saya melihatnya menangis. Saya berjanji tidak akan pernah membiarkan mereka sendiri lagi." Ruangan terdiam, bahkan hakim tampak menahan emosi. Reza yang sebelumnya percaya diri mulai gelisah. Ia tahu, kata-kata Ardi tak bisa dibeli oleh hukum atau kekuasaan. Bahkan ketika hakim menolak gugatan Reza karena kurang bukti valid, pria itu berdiri dan pergi dengan kemarahan yang tak tertahankan. Di luar ruang sidang, wartawan mengerubungi mereka. Tapi Rani hanya berkata satu kalimat yang menghentikan semua tanya. "Cinta kami memang dimulai dari luka, tapi sekarang, cinta itu layak kami perjuangkan." Beberapa bulan kemudian, Ardi berhenti jadi kurir. Rani membantunya membuka jasa pengiriman sendiri, kecil tapi jujur. Mereka membesarkan Damar bersama, saling mendukung, saling menyembuhkan. Dan suatu pagi, Ardi membisikkan sesuatu ke telinga Rani saat mereka duduk di teras, melihat Damar bermain di halaman. "Kalau dulu aku menikah karena terpaksa, hari ini, kalau boleh aku ulang semuanya dari awal, aku akan tetap pilih kamu." Rani tersenyum, air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena bahagia yang akhirnya datang setelah sekian lama mereka menunggu.